Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekila Aura Herunisa dengan NIM 2410941009 dari kelompok 6 Pengelolaan Kualitas Lingkungan kelas C. Di video kali ini saya akan menampilkan presentasi terkait dengan analisis terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang ada di kota atau kabupaten yang ada di Indonesia beserta dengan prioritas pengelolaannya dan juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setelah berdiskusi dengan kelompok saya beserta kelompok saya memilih kota Surabaya. Untuk permasalahan yang pertama yaitu ada banjir akibat alih fungsi lahan. Perubahan konversi area hijau menjadi perumahan elit mengakibatkan kurangnya area resapan tangkapan air sehingga menyebabkan genangan di berbagai wilayah ketika hujan. Selain itu, pembangunan tidak terkendali di pusat kota dapat memperburuk kondisi drainase. Contohnya, alih fungsi lahan gang belakang yang seharusnya berfungsi sebagai jalur evakuasi dan saluran air menjadi area tertutup ataupun disewakan. Yang kedua yaitu ada permasalahan polusi udara. Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia mengalami tingkat urbanisasi yang pesat. Tingginya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri dan perkotaan menyebabkan peningkatan polutan udara. Selain itu, emisi gas rumah kaca dan partikel bahaya lainnya dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan seperti penyakit pernapasan dan juga meningkatkan risiko pemanasan global. Yang ketiga, masalah sampah. Surabaya menghasilkan sekitar 1.800 sampai 2.000 ton sampah per hariannya. Sebagian besar sampah tersebut dibuang ke TPA Benowo dan sisanya diolah oleh masyarakat melalui program 3R. Sekitar 60% merupakan sampah organik yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk yang tinggi. Meskipun ada regulasi pembatasan penggunaan kantong plastik, sampah plastik tetap menjadi masalah terutama pada saat musim hujan. Dan permasalahan yang terakhir yaitu masalah suhu panas dan fenomena cuaca ekstrim. Dalam beberapa tahun terakhir, Surabaya mengalami perubahan peningkatan suhu udara yang sangat signifikan, disertai fenomena cuaca ekstrim seperti gelombang panas, hujan lebat mendadak, dan kelembaban tinggi. Fenomena ini tentunya menjadi perhatian serius dikarenakan berdampak langsung pada kesehatan bahkan produktivitas kerja warga. Peningkatan suhu di Surabaya ini sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan iklim global, namun diperparah oleh faktor lokal seperti minimnya ruang terbuka hijau dan penggunaan material bangunan yang menyerap panas. Cuaca ekstrim juga turut menimbulkan kerugian seperti banjir akibat hujan deras yang tidak tertangani oleh sistem drainase. Selanjutnya, prioritas pengelolaan lingkungan di Kota Surabaya berdasarkan 3 sistem utama. Yang pertama yaitu masalah banjir akibat alih fungsi lahan. Untuk indeks persistennya itu pada angka 3 yaitu tahunan, dan untuk indeks range-nya itu ada pada angka 1 yaitu lokal, dan untuk indeks kompleksitasnya itu pada angka 9 yang mencakup biologis, sosial, politik, tanah, air, energi, nutrisi, dan material. Maka untuk tingkat kepentingan suatu dampaknya itu yaitu totalnya ada 27. Dan yang kedua itu ada masalah polusi udara. Pada masalah polusi udara ini, untuk indeks persistennya itu pada angka 4 yaitu dekade, untuk indeks range-nya itu pada angka 1 yaitu lokal, dan untuk indeks kompleksitasnya itu pada angka 6 yang mencakup biologis, sosial, udara, energi, nutrisi, dan material. Maka untuk tingkat kepentingan suatu dampaknya itu pada angka 24. Selanjutnya itu pada masalah sampah. Untuk indeks persistennya itu pada angka 5 yaitu abad, untuk range-nya itu 1 lokal, dan untuk indeks kompleksitasnya itu ada 9 yang mencakup biologis, sosial, politik, tanah, udara, air, energi, nutrisi, dan material. Sehingga tingkat kepentingan suatu dampaknya itu pada angka 45. Dan yang terakhir itu masalah suhu panas dan fenomena cuaca ekstrim. Untuk indeks persistennya itu pada angka 2 yaitu bulanan, untuk indeks range-nya itu pada angka 1 lokal, dan untuk indeks kompleksitasnya itu pada angka 8 yang mencakup biologis, sosial, tanah, udara, air, energi, nutrisi, dan material. Dan untuk tingkat kepentingan suatu dampaknya totalnya itu ada 16. Sehingga jika diurutkan berdasarkan prioritas pengelolaannya, maka yang pertama itu prioritas pengelolaannya pada masalah sampah. Dan yang kedua yaitu ada masalah banjir akibat alih fungsi lahan. Dan yang ketiga masalah polusi udara. Serta masalah keempat itu suhu panas dan fenomena cuaca ekstrim. Selanjutnya yaitu pendekatan dasar
dalam pengelolaan lingkungan di Kota Surabaya. Di sini terdapat 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan teknologis. Contohnya seperti penggunaan kendaraan listrik, filter emisi, pengolahan sampah modern, contohnya seperti RDF atau kompos, sumur resapan, green roof, dan sistem drainase pintar. Yang kedua yaitu ada pendekatan hukum, administrasi, dan peraturan. Yang pertama, regulasi lingkungan. Contohnya seperti standar emisi kendaraan, pelarangan plastik sekali pakai, dan aturan ruang terbuka hijau. Dan juga ada kolaborasi dari lembaga LDH, Dishub, Dinas PU, dan BMKG. Yang ketiga yaitu ada pendekatan ekonomis. Contohnya seperti subsidi transportasi umum, bank sampah, denda alih fungsi lahan, dan investasi pada adaptasi iklim. Dan yang keempat itu ada pendekatan pendidikan, yaitu edukasi lingkungan sejak dini seperti edukasi tentang bahaya polusi, cara mengelola sampah, pentingnya ruang hijau, dan dampak perubahan iklim. Terakhir itu ada pendekatan sosial budaya, yaitu mendorong kebiasaan baik seperti budaya 3R, transportasi umum, menjaga ruang hijau, dan sebagainya. Sekian presentasi saya terkait dengan permasalahan, prioritas, dan pendekatan dasar pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kota Surabaya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.